Apakah diabetes adalah takdir yang diwariskan dari orang tua, ataukah penyakit yang lahir dari pilihan hidup sehari-hari? Pertanyaan ini sering muncul di ruang praktik medis maupun dalam diskusi masyarakat. Banyak pasien merasa tidak berdaya karena memiliki riwayat keluarga dengan diabetes, sementara yang lain menyalahkan gaya hidup modern dengan pola makan tinggi gula dan minim aktivitas. Faktanya, diabetes adalah hasil interaksi rumit antara faktor genetik dan lingkungan. Mari kita ulas tuntas satu persatu. 1. Genetik warisan risiko dari keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa jika salah satu orang tua menderita diabetes tipe 2, risiko anak untuk mengidapnya meningkat hingga 40%, dan jika kedua orang tua mengalaminya, risikonya bisa naik hingga 70%. Studi di Nature Genetics tahun 2018 menemukan lebih dari 400 variasi gen yang berkontribusi pada kerentanan diabetes tipe 2. Gen ini memengaruhi cara tubuh memproduksi insulin, merespons gula, hingga menyimpan lemak. Namun, gen hanya memberi peta risiko, bukan kepastian. 2. Gaya hidup. Pemicu utama yang mengaktifkan gen. Meski gen berperan, gaya hidup sering menjadi korek api yang menyalakan potensi genetik. Pola makan tinggi gula sederhana, kurang olahraga, dan obesitas abdominal adalah faktor utama. Studi dari Diabetologia tahun 2019 menegaskan bahwa obesitas adalah penyumbang terbesar epidemi diabetes global, lebih kuat pengaruhnya dibandingkan faktor genetik. Dengan kata lain, gen menyediakan senjata, tapi gaya hidup yang menarik pelatuknya. 3. Interaksi gen lingkungan, epigenetik. Bidang epigenetik menjelaskan bagaimana gaya hidup dapat memodifikasi ekspresi gen. Misalnya, pola makan tinggi lemak jenuh dapat mengubah fungsi gen yang mengatur sensitivitas insulin. Penelitian di Nature Reviews Endocrinology tahun 2020 menunjukkan bahwa orang dengan predisposisi genetik bisa menunda atau bahkan mencegah diabetes melalui intervensi gaya hidup sehat. Jadi, gen bukanlah takdir mutlak. 4. Diabetes tipe 1. Lebih kuat faktor genetik dan autoimun. Berbeda dengan diabetes tipe 2, diabetes tipe 1 lebih banyak dipengaruhi faktor genetik dan autoimun. Sistem kekebalan menyerang sel beta pankreas sehingga insulin tidak diproduksi. Studi di The Lancet Diabetes and Endocrinology tahun 2018 menyebutkan bahwa varian gen HLA memiliki peran besar. Namun pemicu lingkungan seperti infeksi virus tertentu juga ikut berperan. Artinya, bahkan pada tipe 1, lingkungan tetap memiliki kontribusi. Kelima, obesitas, jembatan antara gaya hidup dan diabetes. Obesitas, terutama lemak visceral, membuat sel tubuh resisten terhadap insulin. Inilah jalur utama menuju diabetes tipe 2. Penelitian dari New England Journal of Medicine tahun 2021 menegaskan bahwa 80 hingga 90% pasien diabetes tipe 2 mengalami kelebihan berat badan. Gaya hidup sedentari dan pola makan tinggi kalori adalah penyebab paling nyata. Gen hanya menentukan siapa yang lebih cepat terdampak. 6. Stres, tidur, dan hormon. Kurang tidur kronis, stres berlebih, dan gangguan hormonal seperti sindrom ovarium polikistik atau PCOS meningkatkan risiko diabetes. Studi di Sleep Health tahun 2019 menunjukkan bahwa tidur kurang dari 6 jam per malam meningkatkan risiko resistensi insulin sebesar 28%. Faktor ini sering diabaikan, padahal gaya hidup modern membuat banyak orang kurang tidur, mirip dengan pola makan tinggi gula yang sama-sama berisiko. 7. Perbedaan populasi dan etnis. Faktor genetik terlihat jelas dalam variasi etnis. Populasi Asia, termasuk Indonesia, lebih rentan mengalami diabetes meskipun dengan indeks massa tubuh atau IMT yang lebih rendah dibandingkan orang Eropa. Studi di Diabetes Care tahun 2019 menyebut bahwa distribusi lemak tubuh dan perbedaan genetik membuat orang Asia lebih mudah mengalami resistensi insulin. Namun, pola hidup urban tetap menjadi faktor pemicu terbesar. Kasus anak muda, gaya hidup mengalahkan genetik. Kini, semakin banyak anak dan remaja didiagnosis dengan diabetes tipe 2, padahal dulu ini disebut diabetes usia dewasa. Lonjakan ini jelas dipicu gaya hidup, konsumsi fast food, minuman manis, dan kurang aktivitas fisik. Studi dari JAMA Pediatrics tahun 2020 melaporkan peningkatan signifikan diabetes tipe 2 pada remaja di Amerika Serikat meski faktor genetik tidak berubah. Ini bukti kuat bahwa gaya hidup modern dapat mempercepat epidemi diabetes. 9. Pencegahan, mengubah takdir genetik.
Program Diabetes Prevention di Amerika Serikat menunjukkan bahwa orang dengan risiko genetik tinggi bisa menurunkan peluang terkena diabetes hingga 58% hanya dengan diet sehat dan olahraga rutin. Studi ini dipublikasikan di New England Journal of Medicine tahun 2002 dan terus diperkuat oleh penelitian lanjutan hingga kini. Pesan utamanya, gen memberi risiko, tapi pilihan hidup memberi hasil. Kesimpulan ke-10, gen adalah potensi, gaya hidup adalah realita. Jadi, apakah diabetes lebih dipengaruhi genetik atau gaya hidup? Jawabannya, keduanya berperan, tetapi gaya hidup lebih dominan pada populasi luas. Gen bisa membuat seseorang lebih rentan, tapi tanpa pola makan buruk dan obesitas, risiko itu tidak selalu menjadi kenyataan. Analogi sederhananya, gen adalah percikan api, tetapi gula, stres, dan sedentari adalah bensin yang membuatnya menjadi kebakaran besar. Akhirnya, diabetes bukanlah nasib yang tidak bisa diubah. Meski kamu membawa gen berisiko, pola hidup sehat dapat menunda atau mencegah penyakit ini. Sekarang pertanyaannya, menurut kamu, lebih sulit mengendalikan faktor genetik yang tidak terlihat atau mengubah gaya hidup yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini untuk diskusi kesehatan lain yang membuka wawasan.